Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu, Pak Hendra Kumadi, dan teman-teman yang saya kasihi. Baik, saya Maria Gina dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225102. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari PPT mata pelajaran manajemen operasional. Baik, yang pertama itu mengenai apa itu supply chain management. Supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produk dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, tanpa batas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk atau barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisien operasional dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang komponen dasar dari supply chain management. Yang pertama itu ada plan. Kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Lalu yang kedua, source. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memiliki supplier bahan baku terbaik sehingga sangat perlu untuk dapat menetapkan harga yang masuk di luar pengelola pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier, sebab tanpa ini semua bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena tidak dapat dimaksimalkan. Lalu yang ketiga, saya menjelaskan make. Dapat dikatakan ini adalah fase yang sangat penting dalam keseluruhan proses SCM. Ya, bagian manufacturing penting untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba, pengemasan, hingga persiapan pengiriman produk yang bisa berupa barang dan jasa. Yang keempat itu deliver. Produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk mengelola gudang penyimpanan, memilih distributor pengiriman, ekspedisi, hingga sistem pembayaran. Selanjutnya return. Terakhir, selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifat sudah pasti akibat daya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita. Misalnya adalah layanan aduan, focus group, discussion, atau gathering di sejumlah monumen, sehingga kita bisa mengetahui performa bisnis yang sudah dilakukan apakah sesuai tujuan awal SCM yang diterapkan. Baik, selanjutnya apa manfaat dari supply chain management?
Yang pertama, kepuasan konsumen. Prinsip adalah membuat konsumen tetap setia dengan kepuasan pelayanan yang diberikan perusahaan. Lalu yang kedua, tingkat pendapatan dan laba. Berkait dengan sebelumnya, semakin banyak pelanggan setia, maka dampaknya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut juga, hingga laba juga akan selaras meningkat. Lalu yang ketiga, menurunkan biaya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip SCM adalah membuat jalannya proses produksi dan distribusi seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat, perusahaan semakin besar. Tentu saja dengan mendapatkan keuntungan dari proses produksi dan distribusi, produknya semakin lama akan semakin besar. Ini merupakan manfaat jangka panjang dari penerapan SCM. Perusahaan yang dijalankan dengan sehat nantinya akan maju dan berkembang dengan sendirinya. Efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian keberhasilan dalam memenuhi harapan atau kepuasan konsumen dengan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan melalui integrasi struktur rantai pasok berupa kerjasama maupun berbagi informasi. Efisien adalah pencapaian keberhasilan mengubah input menjadi output yang bermanfaat dengan mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk memberikan tingkat kepuasan konsumen dengan cara meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai tambah dalam seluruh kegiatan bisnis rantai pasok melalui integrasi antar stakeholder berupa jumlah yang akurat, penentuan lokasi dan waktu yang tepat atau STEM 2014, Launchjuk 2016, UETL 2016, Nol et al 2017, Jusna dan Shimamura 2018. Selanjutnya, manfaat aktivitas dan efisiensi rantai pasok. Manfaat dari aktivitas dan esensi adalah menjelaskan rantai pasok antara lain mengurangi waktu siklus total, pelayanan menjadi lebih baik, daya tanggap terhadap kebutuhan konsumen lebih tinggi, mempercepat pengiriman, meningkatkan kualitas produk, memilih pemasok yang lebih kopra, mengelola sumber daya yang baik, meminimalkan biaya, meningkatkan profitabilitas, memperbaiki desain produk, meningkatkan daya saing, dan dapat membuat perencanaan jangka menengah atau jangka panjang. Lalu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisien. Manajemen rantai pasok, berbagai pengetahuan digunakan untuk meminimalkan waktu operasional dalam struktur rantai pasok sehingga dapat meningkatkan efisiensi madani dan rungsi pesawat karena kurangnya pengetahuan di antara stakeholder dapat mempengaruhi kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Berikutnya, supply chain management.
Di sini supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah. Dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Lalu supply chain management antara lain meliputi penetapan yang pertama pengangkutan, kedua pembayaran secara tunai atau kredit, ketiga supplier, keempat distributor dan pihak pembantu transaksi, kelima utang piutang, keenam pergudangan, ketujuh pemenuhan pesanan, ke-8 informasi mengenai ramalan permintaan, ke-9 produksi maupun pengendalian persediaan. Selanjutnya, supply chain membantu strategi bisnis. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi ditunjukkan pada tabel berikut. Tiga isu global tentang supply chain dalam dasar global, maka perusahaan rantai pasokan yang dimiliki menjadi satu tantangan strategi. Strateginya adalah pertama, fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Yang ketiga, staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Lalu selanjutnya supply chain economics. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian hanya untuk perusahaan manufaktur. Karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Keputusan membuat atau membeli, adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut adalah berikut selanjutnya akan saya rincikan. Selanjutnya, kelanjutan dari tabel sebelumnya, dari bab sebelumnya, alasan untuk membuat. Yang pertama, biaya pemerolehan lebih rendah. Yang kedua, menjaga komitmen pemasok. Yang ketiga, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen. Yang keempat, kapasitas tidak memadai. Yang kelima, mengurangi biaya persediaan. Yang keenam, memastikan ada sumber daya alternatif. Yang ketujuh, kapasitas di perusahaan tidak cukup. Yang kedelapan, pertukaran. Yang kesembilan, item terlindungi dengan hak paten. Dan terakhir yang ke-10, membebaskan manajemen bisnis utama. Lalu selanjutnya alasan untuk membeli. Yang pertama, biaya produksi yang lebih rendah. Yang kedua, pemasok kurang cocok. Yang ketiga, memastikan masok yang memadai.
Yang keempat, memanfaatkan tenaga kerja berlebih. Yang kelima, memperoleh kualitas yang diinginkan. Keenam, menghilangkan kolusi pemasok. Ketujuh, memperoleh item yang unik. Kedelapan, mempertahankan bakat yang ada. Kesembilan, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai. Kesepuluh, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Lalu selanjutnya supply chain economics. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian hanya untuk perusahaan manufaktur. Karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Keputusan membuat atau membeli, adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut adalah berikut selanjutnya akan saya rincikan. Yang selanjutnya, opportunity. Dalam satu rantai pasokan yang terintegrasi, kesempatan agar pengelola efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item, yaitu accurate pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing post point of sales informasi sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. CAO atau Computer Assisted Ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir. Lalu kemudian lot size reduction dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman yang ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman, diskon yang pengiriman individual, mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi bentuk pembelian elektronik. Opportunity dalam suatu rantai pasokan yang terintegrasi, kesempatan agar pengelola efektif terjadi dalam rantai pasok mengikuti 10 item, yaitu yang pertama, accurate pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing post atau point of sales informasi sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. CAO atau Computer Assisted Ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan order yang ada, serta meningkatkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan akhir. Selanjutnya, lot size reduction dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman yang ekonomis, memberikan diskon yang berdasarkan total volume tahun daripada ukuran pengiriman individu, mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi berbentuk pembelian elektronik. Lalu kemudian opportunity dalam suatu rantai pasok terintegrasi. Kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item, yaitu accurate pool data,
Kemudian B. Lot size reduction dilakukan oleh manajer yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan total volume pada tahunan daripada ukuran mengirimkan individual, mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada, dan variasi bentuk pembelian elektronik. Single stake control of replenishment bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola inventory untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullwhip effect. Kemudian selanjutnya vendor managed inventory berarti supplier menjaga material bagi pembeli, seringkali mengirimkan langsung ke pembeli menggunakan departemen. Kemudian postponement berarti menunda modifikasi atau customization produk selama mungkin dalam proses produksi. Kemudian chain assembly yaitu penunda perakitan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang. Dropshipping dan special packaging berarti pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir, berarti hemat waktu dan biaya pengiriman kembali. Selain itu, biayanya disertai pengemasan yang khusus sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian dilanjut blanket order merupakan komitmen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirim dalam jangka pendek. Artinya, order kosong diisi sesuai kebutuhan saja. Selanjutnya, standardization yaitu pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Selanjutnya EDI, Electronic Data Interchange, adalah standarisasi format transmisi data untuk komunikasi komputerisasi di antara organisasi. Selanjutnya pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu evaluasi penjual, pengembangan penjual, negosiasi. Saya akan menjelaskan masing-masing tersebut. Evaluasi penjual tahap ini mencakup kegiatan pencapaian penjualan potensi dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel dan faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua, pengembangan penjual. Memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan mutu dan kebijakan peroleh bahan baku. Dan pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi, juga format transformasi elektronik.
Ketiga, negosiasi. Strategi negosiasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, model harga berdasarkan biaya atau cost based model yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Kemudian, model berdasarkan harga pasar atau market based price model. Harga didasarkan pada publikasi atau indeks. Kemudian, perebutan tender atau competitive bidding terjadi pada kasus di mana pemasok tidak bersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati sempurna. Selanjutnya, sistem distribusi. Penyampaian produk terutama barang. Kegiatan distribusi menggunakan modal transportasi, diantaranya yang pertama, truk. Kelebihan menggunakan truk adalah pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep JIT atau just in time semakin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Kemudian kereta api. Kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri, sehingga waktu atau jadwalnya lebih tepat daripada truk. Akan tetapi dengan tumbuhnya konsep JIT, maka kereta api telah dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berkala dalam jumlah sedikit. Kemudian selanjutnya, pesawat udara. Dengan perkembangan pergerakan nasional dan internasional, maka modal transportasi ini dapat diandalkan dan cepat. Didukung pula bermajunya perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, dan Purolator. Kemudian kapal laut merupakan salah satu sarana transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dengan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan. Kemudian pipa merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas serta bahan kimianya. Baiklah, demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.